Halo Cibungers dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Berak masih jongkok? Kayak saya dong, tengkurap. Hehehehehe. Tak perlu lama-lama lagi bercanda bergurau di awal video, langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencang-kencang dalam pacar kalau punya. Selamat menonton dan Halo Cibungers, kali ini kita kedatangan tamu dari satu sekolah dulu di waktu SMA. Cuman beda angkatan, beda setahun lah. Tapi lebih ke Surya sih, teman dekatnya Surya, soalnya satu angkatan Mas Surya. Jadi gimana Sur? Kali ini kita kedatangan Mas Kibo Antonio. Penonton bayaran. Jadi Mas Kibo sekarang kesibukannya apa nih? Setelah lulus sekolah 2018 ya? Ya, 18. Gimana kesibukannya? Untuk sekarang mah ya alhamdulillah adalah kesibukan, ya kemungkinan kecukupan sih, walaupun ada sedikit aja intinya gitu ya. Alhamdulillah kecukupan, dan sekarang pun masih di situ berjalan lancar. Masih dijalani lah ya? Ya. Jadi Mas Kibo ini menghubungi Surya, katanya dia pengen bicara tentang kehidupannya lah, yang mungkin dia resah gitu. Jadi gimana? Serius sih? Aduh. Yang terbaik terus sih. Boleh belum? Jadi Mas Kibo ini menghubungi Surya, katanya ingin berbicara di depan kamera. Nice. Ingin berbicara dalam tentang kehidupannya lah, yang mungkin dia merasakan keresahan di dalam situ. Jadi Mas Kibo ini gimana Sur? Jadi Mas Kibo ini tadi kemarin Kemarin dia ngontek gua, katanya Sur, ayo katanya lu mau podcast sama gua, katanya gitu, mau ngobrol. Dan saya, ayo Bo, dan saya kapan sok jadwalin sekarang terus saya ayo. Nah sekarang jadi Mas Kibo ini mau bercerita tentang apa? ya buat gue mah kalau soal bercerita itu banyak bercerita ya. Salah satunya kayak buat soal cinta. Aduh, Cinta. cinta mah. Enggak, gini. Kan kemarin kan gue lihat gitu ya di channel kalian membahas tentang soal cinta gitu. Nah, disitulah gue tertarik gitu. Gimana sih disambut dan bahkan di interview sama kalian kayak contoh gini lah. Iya, paham. Salah satunya buat silaturahmi juga gitu ya. Ya enggak? Benar. Nah, di situ ada sedikit penasaran juga. Sedalam mana sih mereka gitu. Iya. Ingin tahu soal cinta, bahkan sejauh mana sih dia kecewa, bahkan sakit hati, frustasi gitu. Makanya gue ngabarin lu kan. Benar. Nah, gue ngabarin lu, gue siap, dan sekarang pun gue di sini gitu. Ya, Sebenarnya kekecewaan apa yang pernah lu rasain dah dalam percintaan? Mungkin di pengalaman kita berdua ada kesamaan, kemiripan, atau gimana gitu? kalau gue mah soal kecewa tentang cinta nih. Laki-laki mana sih yang ibaratnya mau dianggap ada, bahkan dianggap diprioritaskan itu seakan-akan dia nggak tahu gitu. Dia mengakui gue kan cewek lu, gitu ya, cewek nih, gue kan cewek lu. Nah, gue tanya balik, kalau misalnya lu cewek gue pengen nanya sama lu, posisi gue nih lagi sakit nih. Benar. Sakit waktu 2 minggu yang lalu, gue sakit, dia ngomong gue pengen apa, gue kan gitu. Adalah intinya gitu. Maaf nih nggak bisa secara lisan gitu. Yang gue kecewain bener-bener sakit hati itu dia mengakui bahwa dia cewek gue, sedangkan gue tanya balik, kalau misal lu cewek gue ini siapanya lu? Posisi gue sekarang itu lagi sakit, gue butuh lu. Gitu. Gue butuh lu, bukan butuh yang sekedar perhatian di chattingan apa itu. Benar. Bagi gue itu kurang. Bukan berarti nggak bersyukur gitu adanya dia. Gue bersyukur adanya dia. Cuma yang gue aneh nih. Posisi gue lagi sakit,
gue butuh dia, gue ngontek dia, lu di mana, gue butuh lu nih. Dia balas cuma apa, maaf aku nggak bisa ke situ. Alasannya? Alasannya apa? Gue lagi nggak ada uang. Sedangkan yang gue butuhin bukan itu. Bener. Apa tuh? Cowok mana sih yang ibaratnya lagi sakit berharap ceweknya datang ke rumah? Apalagi dia udah mengakui gue cewek lu. Iya benar. Sedangkan yang gue butuhin perhatian dari dia secara Nyata. kayak empat mata nih. Gimana keadaannya? Intinya lu pengen dia lebih tahu lu secara nyata, maksudnya bukan sekedar dari chattingan doang, ucapan doang. Yang lu pengen itu ya bukan cuma omongan lah ya. Iya. Datang ke rumah lu dan yang ngejenguk lu lah intinya gitu. Dan hal yang paling sekarang gue gak bisa dilupain, bukannya dia datang ke rumah, yang ada dia malah ninggalin secara sepihak gitu. Dia dulu pernah janji, bahkan kita pun sering berjanji. Apa tuh? Seberat apapun masalahnya, kita selesaikan. Ya. Taunya dia menyelesaikan hubungannya, bukan menyelesaikan masalahnya. Sama boy. Berarti di sini ada suhu dong? Iya nggak? Oh, Iyalah, ada suhu. Nah, singkat cerita, di situ posisi gue satu masih down, kedua ya belum stabil gitu, belum sehat secara kayak ini ya, masih terbaring di kasur gitu. Ya gue mikir lah, ini orang yang ngaku cewek gue gitu, kok tiba-tiba memutuskan hal yang seperti itu gitu, memutuskan secara pihak, meninggalkan, lebih tepatnya ninggalin gitu. Ya, Ya gue mau nggak mau ya udah, dia sering ngomong kayak gitu. Ini cerita dulu nih. Ya. Bukan dulu sih, sebelum ini gitu. Gue pernah ninggalin sekali. Bukan ninggalin, lebih Sama ke cewek tepat- yang ini. ya, yang sekarang. Iya. Bukan sekarang udah jadi mantan. Ya maksudnya yang tadi cerita, yang sekarang cerita. Gue salah ngomong. Ibaratnya ya, gue mengakui karena gue ada salah kata, bahkan ada kekhilafan juga. Gue ngejar. Ya, gue minta maaf karena gue banyak salah, bahkan salah bicara, sikap, tingkah laku. Gue minta maaf ke dia. Dia mau maafin dan kita kembali lagi. Nah, disitulah gue kemikirnya, kok sekarang kenapa gitu. Dia sesingkat itu, bahkan secepat itu tiba-tiba memutuskan ninggalin gitu. Ibaratnya udahan, ya udah, gue mau gak mau, posisi gue lagi sakit, gue terima secara sakit lagi gitu. Dan hal yang paling gue penting ini gue tanamkan secara pribadi gue gitu. Gue terima lapang dada gitu. Biarpun susah ngelupain, biarpun susah ngilangin gitu. Kalau soal perasaan, pas pada saat itu tinggalin juga gue udah gak ada perasaan apa-apa. Cukup ya udah, gue terima. Karena ya mungkin gue ngerasa gue cowok lemah gitu, ngerasa gitu. Gak ada kan cowok, ibaratnya lebih tepatnya manusia yang sempurna gitu. Benar. Di situ kan ya lebih tepatnya kita saling menyempurnakan, bukan saling meninggalkan. Jadi sampai sekarang lu masih ada rasa sama dia? Apa udah bener-bener enggak lah, bukan tadi udah ya kayak gini lah, ibaratnya kayak lu punya ya kayak apa ya, semacamnya dendam, mungkin dendam kayak gue nggak mau sama dia lah, gue udah tahu dia gini. Kalau buat gue mah Bung gini, kalau soal perasaan ada sih, cuma gue berpikir 2 kali. Kalau misalnya gue mau masih bertahan sama dia, sama halnya gue diinjak-injak terus. Lebih tepatnya kayak dia udah ninggalin, gue masuk lagi, gue pun bakal sakitin lagi. Bener gak? Benar. Jadi seakan-akan ya udahlah, ini keputusan yang benar-benar dia tegaskan gitu. Mau nggak mau gue harus terima. Kalau soal dendam nggak ada sih, nggak ada. Buat apa kita dendam gitu? Buat apa gue dendam? Kalau misalnya niat gue dendam bisa aja. Bagus sih, Benar. Tapi ya udah sejalannya kayak gitu. Ya udah, mungkin kita udah nggak sejalan, nggak satu pikiran, bahkan nggak cocok juga gitu. Juga benar. Udah ditinggalin, ya udah nggak usah ada harapan ataupun nggak usah ada yang diingetin. Kalau misalnya kenangan ya wajar, manusiawi. Terus setelah kejadian itu lu ada rasa ingin kayak
cari pacar baru, cari yang lain atau gimana? Kalau soal nyari pacar baru ataupun cewek baru gitu ya, nggak ada sih. belum ya, kepikiran di situ. kalau soal trauma bisa jadi trauma. Ya. Kalau munafik ada sedikit munafik ya. Pengen berharap kayak misal punya cewek, pengen berharap punya pacar kayak dari yang sebelumnya gitu. Cuma gue mikirnya ya udahlah, mungkin belum saatnya gue pacaran lagi gitu. Benar. Mungkin lebih terfokusnya sendiri aja dulu, jalanin, Nikmati. ngelupain itu tidak mesti ada seseorang Ya. buat gue gitu loh. Biar secara kebiasaan lah. biar secara alami gue lupa gitu lah dari kenangan, perasaan, hati, bahkan perhatian gitu. Yang udah mah ya udah gitu. Benar. Kalau soal dendam mah ya udah nggak baik buat dendam-dendam. Lu udah berapa lama berhubungan sama si cewek itu? Kalau secara tidak langsung nih, gue hitung ya dari SMA. Dari SMA. Oh ya. Iya, tahu kan? Tahu. Pas lu kelas berapa? Gua nggak tahu boy. Pas itu gue kelas 12. Kalau nggak salah mah ya kelas 12 semester berapa itu ya? Semester akhir kalau nggak salah. Bentar lagi mau lulus tuh. Bentar lagi mau lulus. Dan sempat ngejalanin 3 tahun, gue kandas sama dia. Anjing udah 3 tahun Iya. boy. 3 tahun kandas, nggak ada kontekan ya, intinya mah lost kontak ya, nggak ada saling tanya kabar ataupun apa. Setahun kemudian dia ngabarin, tujuannya mau minta tolong, ya gue tolong lah. Iya. Sebab dulu gue pernah bilang kalau ada apa-apa ngomong aja, insya Allah gue tolong gitu. Dan pada akhirnya dia minta tolong, gue terima, ya udah. Sejalan dia ngungkapin lagi. Dan Kembali itu- lagi lah. Proses itu ada putus balikan gitu. Putus balik itu sekali sih. Sekali. Iya, pas setahun itu nggak ada kabar, nggak kontekan lagi tuh. Setahun kembali lagi, ngejalanin setahun, putus lagi. Itu orang tua kalian udah saling tahu. Kalau- Udah saling tahu, orang tua dia tahu dulu, orang tua lu tahu dia. Tahu, Udah tahu. tahu. Gue pun, ya gue mah di keluarga ya, khususnya keluarga gue open orang. Kalau kenal sama cewek gue cerita, bawa cewek dia siapa gue cerita. Kalau teman-teman, kalau pacar. Dan yang paling gue minder sampai sekarang itu ya karena dia kuliah, sedangkan gue apa sih gitu loh. Yang gue bener-bener ya udah lupain aja gitu loh. Bukan Beda, sejalan gitu. Circle kuliahan beda boy. Ya, makanya yang Hati, buat hati. kuliahan lah ya yang mantap sih. Intinya mantap aja udah, nggak mau banyak ngomong tentang kuliahan karena gue bukan orang kuliahan gitu loh. Cukup tahu oh ya udah gitu. Tapi disclaimer ya, bukan semua cewek kuliahan, Ya. tapi ada aja lah. Ada aja. Kebetulan kita nemuinnya yang begitu. Cewek kuliahnya begitu lah. Ada. Dan gini, yang paling parahnya nih, gue kalau setiap keluar kayak seakan-akan mau nggak mau, sebab tau sendiri lah, gue kerja ya, kerjanya kan malam, sedangkan Ya. pagi buat istirahat, mau nggak mau gue keluar, buat Malam. ketemu, Malam. nggak pagi. Sedangkan Malam ini kerja boy. iya, Oh, iya. gue kan kerja kan dari sore nih, Iya. pulang jam 2, jam 3, kadang jam 4. Gue pagi jam 7 bangun, kadang nganterin kuliah. Bisa dibilang supir ojek ya, yang namanya sayang ya. Mau nggak namanya mau iya. ya harus mau, kalau nggak mau ya marah gitu. Ada aja gitu. Dan selama lu ada hubungan sama dia, feedback dia ke lu gimana? Kalau soal feedback ya Apakah lu udah tahu kalau dia tuh orangnya cuma kalau butuh lu doang terus ngontek lu atau gimana? sebenarnya sih gue punya pikiran positif dan negatifnya. Cuma Nah. ya, dalam hal positif aja sih yang terus gue dorong. Karena ya mana ada sih yang mau dicurigain mulu gitu loh. Benar. Cewek mana sih yang kasarnya apa sih curigaan aja, apa sih uzon gitu loh. Ya gue mikirnya ya udahlah positif aja, yang namanya orang sayang mau gimana pun ya harus mau gitu. Ya untuk sekarang karena udah nggak ada hubungan, udah jadi mantan juga, gue berpikiran negatif. Selama ini gue cuma jadi apa sih, tukang ojek, supir, nggak hujan, nggak angin, nggak panas, gue ngantuk, gue relain keluar ya karena orang sayang ya. Tapi ya sekarang karena emang udah gak ada hubungan apa-apa ya, Jadi yang ada di pikiran lo negatif. ya buat sekarang gitu Rasanya gue cuman gue sih, gue juga begitu sih sama. ya. Pasti lah. Percaya sama suhu. Bukan suhu lah.
Terus sekarang lo tahu kabar dia gimana? Kalau sekarang Walaupun lo udah lost kontak nih ya, Ya. maksudnya lo masih sempat kayak merhatiin dari sosmednya kayak atau dari mana? kalau nggak salah itu seminggu yang lalu gue lihat postingan dia chattingan sama cowok yang PDKT-an ataupun yang bener-bener dia real pacaran gitu setelah ninggalin gue. Cuma gue mikir, oh ya udah, mungkin dia lebih cepat ngelupain gue gitu, lebih cepat ngelupain gue, lebih cepat dapat cowok lagi gitu. Ya udah, gue mah biasa aja gitu. Tapi aneh sih, gue pengen cerita sedikit ya. Ya. Kenapa ya? Misalkan gue nih, gue sayang banget sama satu cewek ini nih, sayang banget terus tiba-tiba putus. Gue galau banget kan, galau banget sama bikin status alay-alay lebay lah gitulah, pokoknya. Tapi gue ngeliat dia nih bikin status nih kayak nggak ada rasa kehilangan sama sekali anjing. Biasa aja gitu ya. Iya biasa aja gitu. Coba mikir gak sih? Pernah mikir gak? Nih cewek galau gak sih kehilangan gua gitu? Apa mungkin emang kan rata-rata cewek kan banyak gede gengsinya kan? Gengsi. Apa mungkin dia cerita ke temennya masalah kehilangan gua, tapi nggak diungkapin secara ke sosial media gitu? Iya. Kalau rata-rata cowok kalau galau kan ya Ya, sad boy lah intinya gitu. Iya. Ya, sad boy. coba pernah mikir gak sih? Terkadang cowok sama cewek itu lebih pintar cewek, Man. Lebih pintar menutupi apa ya? Entah itu kebohongan, entah itu rasa luka, semua serius. Cuma ya gini, ini pendapat gue ya, bukan berarti gue sok tahu soal Iya. cewek. Selama gue nggak selidikin sih, selama gue tahu, nggak semua cewek gitu ya, nggak semua cewek itu munafik. Sampai kelas 2. Lu inget nggak kejadian pas kita main PS di rumahnya Rizky? Yang apa tuh? Yang malam-malam, enggak sore 1:30-an. Gue kan ditelepon sama Rizky. Iya benar.